Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, selamat pagi, salam ngopi pagi bersama Prof. Zudan. Pagi ini ada yang menarik, kita ingin berbincang dengan Prof. Zudan dan ada tamu spesial kita, teman-teman dari BPJS, karena topik yang dipilihkan oleh tim redaksi dari Dukcapil ini udah pekan terakhir, minggu terakhir, agenda jadwal kita ngopi pagi bareng Prof. Zudan. Ini mulai asik-asik ini tema yang dipilih atau topik yang dipilih teman-teman redaksi dari Dukcapil. Yuk urus BPJS-mu. Ini udah bahasanya udah bahasa milenial ini. Jadi hati-hati jadi milenial harus menunjukkan prestasi. Pagi Prof, apa kabar Prof? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Suryo Koco, rekan-rekan TV Desa, kerabat desa yang berbahagia, serta sahabat Dukcapil, dan kawan-kawan yang kami hormati, kami cintai, kami sayangi dari BPJS Kesehatan, yang sudah 7 tahun terakhir ini terus menjalin kerjasama dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Selamat pagi, semoga sehat selalu, penuh hikmah, penuh berkah di hari Senin yang penuh dengan kemuliaan hari ini. Sehat selalu, Mas Suryo Koco. Alhamdulillah, Prof. Walaupun suaranya belum nyaring betul. Apa ini ceritanya, Prof? Kok terus ada agenda urus BPJS-mu ini? Ya, dalam satu sistem bernegara, urusan kesehatan itu urusan yang paling mendasar, Mas. Oke. Semuanya boleh dilakukan, akan menjadi tidak banyak berarti bila tubuh kita tidak sehat. Betul. Urusan, kalau dalam penyelenggaraan pemerintahan, urusan kesehatan itu adalah urusan wajib, urusan pelayanan dasar, yang harus diselesaikan pertama-tama oleh pemerintahnya. Dan kesehatan menjadi tolok ukur sebuah negara itu sejahtera atau tidak. Karena tolok ukurnya itu ada 3. Sebuah negara itu disebut sejahtera, tubuh dan jiwanya sehat, dompetnya tebal, otaknya cerdas. Kalau ukurnya 3 itu. Dompet tebal, penuh kartu kredit, repot juga. Oke, pertama, lanjut. Badannya harus sehat, jiwanya harus sehat. Tentu ini urusan kesehatan. Ini sangat terkait dengan BPJS. Siap. Yang kedua, otaknya harus cerdas. Pendidikannya harus tertangani dengan baik. Maka di Indonesia harus semuanya sekolah. Dan yang ketiga, dompetnya harus tebal. Artinya harus punya duit. Ya. Kalau harus punya duit, berarti harus punya pekerjaan. Maka sektor lapangan kerja ini harus bisa dibangun sebanyak-banyaknya. Nah, sebelum bekerja, sebelum sekolah, kan harus sehat dulu. Maka kita tarik masuk ke sini rekan-rekan dari BPJS. Bagaimana sistem jaminan sosial di bidang kesehatan kita. Inilah BPJS yang banyak berkarya, BPJS yang banyak melakukan inovasi-inovasi agar bisa memberikan pelayanan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang luar biasa. Negara ingin memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakatnya. Nah, tentu saja untuk bisa memetakan dengan baik, by name, by address, siapa yang harus dilayani, siapa targetnya, itu memerlukan dukungan data kependudukan. Karena hanya di Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang memiliki data penduduk 268 juta, by name, by address, itu lengkap. Nah, ini memang sudah lama, 7 tahun kita bekerja sama. Dan ini saling memberi, saling mengisi, saling melengkapi. Kadang-kadang, Mas, di dalam kita berpartner juga saling mengkritik. Tetapi mengkritik untuk saling menguatkan. Jadi seperti orang bertinju, BPJS adalah sparring partner setia Dukcapil. Jadi sparring partner itu kadang memukul, tapi memberitahu caranya menghindar. Memukul tapi jangan keras-keras, agar kuat. Tidak ada memukul untuk mematikan, meng-KO. Nah, ini yang pola sparring partner ini bagus sekali.
dan nanti Mas Iqbal, Mas Nuim bisa bercerita bagaimana di BPJS sekarang sedang terus menyelesaikan agar semua peserta BPJS berbasis NIK. Kita sudah menyinggung banyak, Mas Surya Koco, peran NIK di dalam pembangunan. Setiap kali kita menyebut penduduk, maka penduduk itu harus single identity number. Satu orang memiliki satu NIK, memiliki satu kartu keluarga, dan hanya boleh memiliki satu KIA atau satu KTP untuk orang dewasa. Nah, inilah basis layanan kependudukan Indonesia yang mendukung layanan kesehatan yang dikelola dengan sangat sungguh-sungguh dan masif oleh BPJS Kesehatan. Itu pembuka saya, Mas Surya Koco. Oke, Prof. Prof, ini sudah hadir teman-teman dari BPJS, mungkin ada yang bisa di-share informasi, karena kalau tidak salah kemarin ada informasi seputar teman-teman atau masyarakat yang belum mempunyai KTP elektronik atau NIK-nya tidak terdeteksi di KTP elektronik, maka akan off-kan dulu sementara layanannya, mungkin untuk layanan yang untuk KJN mungkin ya, atau seperti apa? Mungkin teman-teman dari BPJS bisa membantu menjelaskan, mungkin gitu ya, Prof? Ya, silakan Pak Nuim, Pak Iqbal, silakan berbagi. Ya, terima kasih Pak Suryo Koco. Saya Iqbal Anas, juru bicara BPJS Kesehatan. Selamat pagi, Prof. Zudan. Sangat terhormat sekali diundang dalam ngopi pagi bareng Prof. Zudan, ngobrol inspirasi dan edukasi. Kami BPJS Kesehatan sangat berterima kasih atas dukungan yang luar biasa dari Kemendagri, utamanya dari Dirjen Dukcapil atas terselenggaranya program JKN-KIS yang Prof. Zudan sangat clear menjelaskan tahun ke-7 bagaimana kebutuhan akan data kependudukan ini menjadi sangat vital di BPJS Kesehatan. Tanpa dukungan Bapak Ibu semua ini tentu BPJS Kesehatan tidak akan bisa bekerja dengan baik sebetulnya, seperti itu. Dan salam dari Prof. Fahmi Idris, Prof. Zudan, jadi saya didapuk untuk mewakili beliau untuk bisa hadir dalam kegiatan ngopi pagi bareng Prof. Zudan ini. Pak Suryo Koco sudah menyinggung tadi ada memang agendanya Pak Nuim sebetulnya ini registrasi ulang terkait dengan data untuk pekerja penerima upah pemerintah dan bukan pekerja. Klaster pekerja penerima upah itu ada di ASN, TNI, Polri, dan secara jumlah sebetulnya ini sudah opsi terakhir, Prof, untuk bisa dilakukan registrasi ulang. Karena dukungan yang luar biasa selama ini sebetulnya sudah sangat memitigasi atau minimalisir terjadinya ketidaknyamanan yang sebetulnya harus terjadi. Tapi ini karena keputusan sudah di tingkat rapat kemudian lembaga yang memutuskan untuk dilakukan pemutakhiran data terkait dengan belum compliant, ada beberapa data di pasal 8 Perpres 82 tahun 2018 yang memang harusnya data BPJS Kesehatan terintegrasi dengan data kependudukan. Maka kami tentu menyampaikan permohonan maaf kepada peserta yang terdampak, tetapi kami berkomitmen dengan jelas bahwa kami untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan karena sementara per 1 November dilakukan ketidakaktifan dari peserta, maka kami berkomitmen untuk bisa membantu sepenuhnya supaya ketika membutuhkan layanan kesehatan tetap bisa dilayani dengan program JKN-KIS. Tentu tidak tiba-tiba BPJS Kesehatan, banyak wartawan menanya ke saya kenapa kok harus dilakukan di tahun ke-7 tidak kemarin-kemarin dan yang lain. Memang semuanya harus dilakukan dengan smooth dan secara gradual, tidak bisa dengan radikal, dan kita juga karena ini sudah kita mencoba dengan Pak Nuim dan tim Dukcapil dan yang lain dipadu padankan termasuk dengan TNI Polri, kita juga kulon nuwun untuk meminta bantuan apakah mau dimungkinkan ya opsi ini kita lakukan, dan dukungan mereka sangat juga signifikan sehingga kami BPJS Kesehatan per 1 November melakukan registrasi ulang, dan itu bisa diaktifkan dengan sangat mudah dengan cukup melakukan WhatsApp ke nomor masing-masing di kantor cabang. Kami punya aplikasi yang platform WhatsApp sebetulnya,
semua orang bisa melakukan soal WhatsApp ini. Kami menamakannya Pandawa, artinya pelayanan administrasi melalui WhatsApp, dan itu bisa diakses di medsos BPJS Kesehatan, dan itu gratis, dan yang lain dicek saja nomor WA di masing-masing BPJS-nya, sehingga tentu akan dibantu oleh teman-teman. Kami punya standar soal kecepatan untuk merespon itu maksimal 1 kali 24 jam tertangani apabila memang data peserta diberikan mau WhatsApp dengan kartu Indonesia Sehatnya dilampirkan dengan KK dan KTP. Hal yang lain Pak Suryo Koco, mungkin yang kami ingin sampaikan adalah bahwa peserta bisa dengan mandiri untuk melakukan pengecekan soal status keaktifannya, sehingga tidak harus menunggu sakit ketika untuk mengaktifkan ini, karena resiko sakit itu bisa datang kapan saja. Saya yang kelihatannya sehat bisa tiba-tiba sakit dan yang lain, dan itu penting untuk menjaga keaktifan dari kartu peserta. Secara jumlah Prof. Zudan kami laporkan sebetulnya untuk pekerja penerima upah pemerintah tidak begitu banyak sebetulnya, karena kalau dibagi selindu akan sangat minimal. Tapi pasti akan terjadi ketidaknyamanan dan yang lain, dan ketika kami dengan menyampaikan ke publik, memang wartawan ngejar terus Prof sampai hari Minggu dan yang lain. Tapi kami berkomitmen untuk memberikan klarifikasi soal kenapa harus dilakukan itu, kenapa ada rekomendasi KPK, ada dari audit BPKP, yang tentu BPJS Kesehatan memang harus mengambil langkah ini, dan harapannya memang bisa secara proaktif. Dan tenggat waktu untuk registrasi ulang memang kita tidak deadline sampai kapan seperti itu, tetapi dilakukan secara natural, dan teman kantor cabang juga hadir di room ini Prof supaya mendengar juga bagaimana Dukcapil melakukan dukungan terhadap kita sehingga koordinasi semakin baik. Dan saya dulu di Jateng juga di BPJS Jateng Prof, jadi dengan Pak Nurholis itu sebetulnya Pak Nurholis mungkin nggak kenal saya karena saya nggak terlalu terkenal di sana dulu. Tetapi secara konten kerjasama itu sudah sangat baik antara BPJS wilayah dan Dukcapil masing-masing di tempat. Kalau untuk yang TNI Polri tentu tidak dalam forum ini, tetapi dukungan itu menjadi penting karena perlu dipahami Bapak Ibu asal muasalnya sebetulnya, sebab nuzulnya itu soal kenapa kok terjadi itu. Dulu platform PT Askes Persero adalah nomor induk pegawai untuk ASN dan nomor register pokok untuk TNI Polri. Tetapi ketika ditransformasi ke BPJS Kesehatan, dia memang belum diupdate dengan NIK dan yang lain. Tetapi kita juga melakukan koordinasi setelah EKT menjadi sebuah kewajiban, dan kita akhirnya dengan opsi terakhir ini dengan jumlah yang sebetulnya tidak terlalu signifikan. Saya hadir di sini Prof. Zudan dengan Pak Noe Mubarak, beliau pejabat sementara Deputi Direksi Bidang Kepesertaan. Jadi kalau ada apa-apa ke beliau saja Prof, bukan ke saya. Itu mungkin. Terima kasih Pak Suryo Koco. Terima kasih Mas Iqbal, sahabat saya yang banyak. Kita bersama-sama terus bagaimana melakukan branding sistem jaminan kesehatan JKN-KIS ini yang memang harus bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan cara yang lebih mudah. Kita dukung terus Mas, karena kita harus berkolaborasi, bersinergi. Kesehatan adalah persoalan yang paling mendasar di setiap negara. Kalau itu selesai, kita bisa naik tingkatannya ke urusan pendidikan, ke urusan pekerjaan, sampai nanti kita mengurus hal-hal yang lain. Tapi kesehatan, mari kita utamakan dan kita selesaikan dulu. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.